Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Igusti Madisinta Widyaningrat NIM 068 dan Jonas Kuntoro NIM 069. Di sini kami akan mempresentasikan tugas keamanan jaringan dengan judul Blockchain Promising Future Technology. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama itu apa itu blockchain, sejarah blockchain, cara kerja blockchain, jenis-jenis blockchain, alasan blockchain dipakai secara luas, penggunaan kriptografi dalam blockchain, dan kesimpulan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan blockchain? Blockchain adalah informasi digital yang disimpan dalam database yang didistribusikan dan dikelola oleh beberapa kluster komputer sehingga bersifat publik, artinya dapat diakses oleh semua node dalam jaringan publik tersebut dan tak dapat diubah. Bagaimana cara kerja blockchain? Blockchain dimulai ketika sebuah blok menerima informasi baru. Sistem blockchain terdiri dari transaksi dan blok yang berisi rangkaian hash pada blok baru dan sebelumnya hingga membentuk jaringan. Kemudian terdapat proses validasi yang terdesentralisasi di antara node jaringan untuk memastikan informasi tersebut valid. Setelah tervalidasi, data akan ditambahkan ke dalam blok baru yang mana setiap bloknya berisikan hash atau kode unik. Hash ini nantinya akan berfungsi untuk mengambil data dari blok asal dan mengubahnya menjadi sebuah kompleks string. String ini nantinya akan menjadi alarm pendeteksi jika ditemukan adanya data sabotase dalam sistem. Kemudian blok-blok yang tersusun akan membentuk rangkaian yang disebut dengan blockchain. Adapun jenis-jenis blockchain itu terdiri dari public blockchain, yang kedua private blockchain, dan yang terakhir itu konsorsium blockchain. Public blockchain merupakan jenis blockchain yang aksesnya tidak terbatas, artinya yang memiliki koneksi siapapun dapat mengirim transaksi ke dalamnya serta melakukan atau menjadi validator. Contohnya seperti Bitcoin dan Ethereum. Sedangkan private blockchain itu merupakan jenis blockchain yang aksesnya dapat dilakukan ketika kita memiliki izin. Akses seseorang hanya dapat bergabung ketika diundang oleh administrator jaringan. Akses peserta dan validator dibatasi. Jenis ini biasanya dipakai oleh perusahaan yang tertarik dengan blockchain secara umum, namun tidak nyaman dengan tingkat kontrol yang ditawarkan oleh jaringan publik. Yang terakhir itu ada konsorsium blockchain. Blockchain jenis ini tipenya merupakan semi-desentralisasi. Jenis ini dikatakan semi-desentralisasi karena para administrator dari konsorsium ini membatasi hak pembacaan pengguna dan hanya menggunakan node terpercaya yang terbatas untuk mengeksekusi protokol konsensus. Pengendalian tidak hanya dilakukan oleh organisasi tunggal, namun sejumlah perusahaan yang sudah memiliki izin juga mengoperasikan node jaringan tersebut. Alasan blockchain dipakai secara luas yaitu karena yang pertama itu adalah decentralization, yang kedua itu ada transparansi, dan yang ketiga itu ada immutability. Blockchain dapat bertindak sebagai ledger terdistribusi yang tidak dikendalikan oleh siapapun. Artinya, tidak ada yang memiliki wewenang untuk mengedit entry di luar aturan sistem. Lebih lanjut mengenai aturan akan dibahas nantinya. Dalam hal ini, Anda dapat menganggap bahwa ledger secara bersamaan dimiliki oleh semua orang. Para peserta mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan tampilannya setiap saat. Kondisi tersebut ditamakan dengan decentralization atau desentralisasi. Yang kedua itu kondisi transparansi. Teknologi blockchain efektif menyimpan jejak informasi dan transaksi. Bahkan sistemnya terbukti aman dan transparan. Pasalnya, setiap saat transaksi berlangsung, publik akses dapat dilihat oleh seluruh pihak tanpa perlu login. Yang ketiga itu ada immutability. Immutability ini merupakan kondisi blockchain begitu sesuatu masuk ke dalam blockchain tidak akan ada yang bisa dirusak atau diretas. Para pengguna dalam jaringan harus menyepakati terlebih dahulu validitas data yang akan disimpan dalam blockchain. Setiap data baru yang disimpan tak dapat tak dapat menghapus data lama. Dengan begitu, blockchain menawarkan sistem yang tak dapat dimanipulasi. Alasan mengapa blockchain bisa seperti ini adalah karena fungsi khusus kriptografik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kriptografi dalam blockchain. Blockchain sendiri menggunakan dua tipe algoritma kriptografi, yaitu asymmetric key algorithms dan hash functions. Blockchain pada umumnya menggunakan SH256 atau Secure Hashing Algorithm sebagai hash function mereka. Di sini terdapat beberapa poin utama keuntungan memakai hash function terutama dalam blockchain, yaitu avalanche effect. Perubahan kecil pada data dapat menghasilkan perbedaan output yang signifikan. Uniqueness, setiap input memiliki output yang unik. Quickness, output dapat dihasilkan dalam waktu yang sangat singkat. Irreversible engineering, input tidak dapat didapatkan hanya dengan output dan hash function. Hash function memiliki peran besar dalam proses menghubungkan satu blok dengan blok lainnya dan menjaga keutuhan penyimpanan data dalam blok.
Perubahan data apapun dalam blok akan membuat blok menjadi inkonsisten dan memecah blockchain sehingga membuatnya invalid. Inilah yang disebut avalanche effect. Berdasarkan efek tadi, ketika ada perubahan sekecil apapun ke hash function, hasil yang didapatkan akan sangat berbeda. Kita ambil contoh pada penggunaan SH256 dan membandingkan output yang dihasilkan. Di sini terdapat dua input berbeda untuk mencari outputnya. Pertama terdapat input blockchain at upgrade. Yang kedua terdapat blockchain at upgrade. Yang membedakan input atas dan bawah adalah pada yang pertama frase add itu A-nya lowercase dan input yang kedua frase add itu huruf A-nya uppercase. Kita bisa lihat output yang terjadi pada kedua proses ini itu sangat berbeda walaupun data yang berbeda itu hanya satu karakter saja yang bisa dibilang tidak signifikan, namun hasilnya berbeda cukup signifikan. Kemudian di sini terdapat public key asymmetric encryption. Pada blockchain, proses enkripsi menggunakan tipe public key asymmetric encryption. Tipe ini menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi, yaitu public key yang sifatnya tersebar dan terbuka, dan private key yang sifatnya privasi dan rahasia. Di sini terdapat proses enkripsi-dekripsi pada public key asymmetric encryption, di mana ketika Alice ingin mengirim pesan "Hello Bob" pada Bob, proses enkripsi dilakukan dengan menggunakan public key milik Bob. Ketika plaintext sudah dienkripsi dan menghasilkan ciphertext, maka ciphertext itu akan didekripsi oleh Bob menggunakan private key milik Bob, sehingga hasil yang didapatkan itu sesuai dengan plaintext yang dikirim oleh Alice. Untuk penggunaan asymmetric encryption sendiri itu cukup penting karena pada asymmetric encryption itu yang menjadi poin utama adalah digital signature yang nantinya akan berguna sebagai validasi dan verifikasi data apakah data pada suatu blok itu benar. Untuk membuat digital signature sendiri kita harus mengambil data untuk diletakkan melalui hashing algorithm untuk membentuk sebuah string berisikan angka-angka. Angka-angka ini kemudian akan ditandatangani secara digital menggunakan ECDSA algorithm dan private key milik kita. Pada dasarnya, hash dan private key milik kita dikombinasikan menggunakan formula matematika yang kompleks dan menghasilkan digital signature yang bisa diverifikasi dengan public key milik kita untuk membuktikan bahwa kita adalah pemilik sebenarnya dari private key tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian blockchain pada cryptocurrencies. Di sini terdapat proses pembentukan blockchain di mana blok-blok tersebut dilambangkan oleh transaction. Kita lihat pada diagram di sini menunjukkan bagaimana transaksi membuat sebuah rantai. Pada transaksi kedua, owner mengkombinasikan public key mereka dengan data dari blok sebelumnya. Owner 2 juga membuat digital signature dengan private key mereka untuk membuktikan kepemilikan koin yang akan diverifikasi oleh owner 2. Kita bisa lihat sini. Kemudian di sini terdapat Merkle tree, di mana pada Merkle tree atau hash tree itu sebuah pohon yang mengutilisasi cryptographic hash function untuk menyimpan output hash, bukan data mentah dari tiap node. Setiap leaf node terdiri dari cryptographic hash data aslinya dan setiap parent node adalah kombinasi dari child node hashes-nya. Kita bisa lihat pada bentuk diagram ini di mana setiap leaf node itu merepresentasikan hash data dari transaksi A, B, C, D. Kemudian hash A dan hash B itu dikombinasikan dengan cara di hash untuk menghasilkan hash AB. Cara yang sama juga didapatkan pada hash CD. Kemudian terakhir hash AB dan hash CD akan dikombinasikan dengan cara di hash juga untuk membentuk Merkle root-nya. Kemudian di sini terdapat kesimpulan yaitu kriptografi adalah proses pengerjaan dalam blockchain. Public key encryption berperan sebagai basis blockchain untuk pertukaran data. Hash function untuk menyediakan sifat immutability, Merkle tree untuk mengorganisasi pertukaran data menjadi lebih efisien. Nantinya blockchain akan berguna untuk menjamin validitas suatu pertukaran data dengan mencatat tidak hanya pada register utama, tetapi semua sistem register terdistribusi yang terhubung, yang semuanya terhubung melalui mekanisme validasi yang aman.
Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tentunya saran dan kritik dari penonton akan sangat berguna untuk pengembangan penelitian ini selanjutnya.